Jemaat yang terkasih, Sabtu Sunyi adalah ruang di antara kematian dan kehidupan. Tragedi salib yang berujung pada kematian baru saja terjadi pada Jumat yang Agung. Tapi kemuliaan kebangkitan belum hadir. Rasanya seolah terjebak di antara ada dan tiada. Apa yang tidak ada lagi dan apa yang akan menjadi masih belum jelas atau masih belum diketahui. Berada pada ruang antara macam itu tidaklah selalu nyaman, sebab manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu yang pasti, termasuk kepastian hadirnya sukacita atau kehidupan yang menggantikan duka cita dan kematian. Itulah yang menjadi harapan mayoritas manusia, juga kita. Itu pula yang menjadi pokok-pokok doa kita. Oleh karena itu, pada masa Sabtu Sunyi ini, marilah kita bertahan dengan tabah di ruang antara, di ruang yang melelahkan ini, dan meyakini bahwa ada harapan kehidupan di ujung ruang yang lain. Ada kebangkitan yang adalah kemenangan atas kematian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa memohon rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami hendak merenungkan peristiwa yang terjadi di Sabtu Sunyi pasca kematian-Mu di salib. Tolonglah kami, agar kami dapat meresapi firman-Mu dan menerima firman itu dengan hati yang lembut, sehingga kami tersentuh oleh sapaan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.'
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan kepedihan? Kepedihan karena kematian seseorang yang sungguh-sungguh kita kasihi. Bagaimanakah rasanya saat itu? Bagi saudara-saudara yang belum pernah merasakan kehilangan semacam itu, kita dapat mengingat bagaimana saudara kita, teman kita atau rekan kita yang juga pernah mengalami kehilangan. Rasanya tentu pedih, sakit sekali, dan dunia rasanya terasa suram. Pengalaman kehilangan seperti ini saudara-saudara
dapat menolong kita untuk membayangkan rasa kehilangan yang dialami oleh orang-orang yang mencintai Yesus, termasuk Yusuf dari Arimatea, Maria Magdalena, Maria dan perempuan-perempuan yang lain. Mari kita coba mencermati peristiwa salib yang dituturkan di dalam Alkitab. Sama seperti perlakuan kita pada seseorang yang meninggal. Segera setelah dinyatakan meninggal, kita akan mengurus segala keperluan untuk pemakaman orang yang kita kasihi itu. Sekalipun dengan hati yang pedih dan sedih, begitu juga orang-orang yang mengasihi Yesus. Orang-orang itu juga berusaha dengan sekuat tenaga memakamkan Tuhan Yesus dengan penuh rasa kasih dan hormat. Tubuh Yesus yang sudah meninggal tergantung di salib itu diturunkan dari salib. Kita dapat membayangkan ada sebagian yang membopongnya dari atas, lalu ada pula sebagian yang menerimanya di bawah salib. Mereka yang menyentuh tubuh Yesus mungkin merinding, pedih dan pilu ketika telapak tangan mereka menyentuh kulit Yesus yang penuh dengan luka. Mungkin juga bau anyir darah menyengat, menembus hidung mereka, penciuman mereka. Dan itu membuat pengalaman yang pedih, pilu ketika melihat orang yang dikasihi, sangat dikasihi, meninggal dengan sedemikian rupa. Saudara-saudara, kita dapat membayangkan bagaimana para perempuan itu membersihkan tubuh Yesus yang terluka. Tentu ini tidak mudah. Mereka membersihkannya sambil berurai air mata. Kesedihan betul-betul meliputi hati mereka. Mereka membungkus tubuh itu dengan penuh cinta dan membaringkannya di kubur. Pintu makam telah diganti dengan batu yang besar, sebagaimana kesaksian di dalam Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Sehari setelah pemakaman, ketika orang-orang sudah pergi, maka suasana sunyi kubur pun sangat terasa. Yang tinggal hanyalah kenangan-kenangan hidup bersama dengan Yesus. Begitulah biasanya saudara-saudara yang dirasakan ketika seseorang kehilangan yang dikasihi. Setelah melihat jenazah, lalu kemudian pemakaman selesai, semua selesai, maka yang tersisa adalah kenangan-kenangan yang memilukan. Saudara-saudara, jika hari ini kita menghayati Sabtu Sunyi, maka Sabtu Sunyi adalah 1 hari setelah kematian Yesus. Sehari setelah kematian mereka yang kita cintai, kita mulai menyadari bahwa mimpi buruk di hari sebelumnya itu bukanlah sebuah mimpi. Sabtu Sunyi adalah masa di mana kita berusaha bangun dari mimpi buruk. Kita berusaha untuk sadar, menyadari realita yang terjadi, bahwa kita sudah terpisah dari orang yang kita kasihi. Dan mau tidak mau, kita harus menerima kenyataan itu. Kita tidak bisa mengabaikan realitas itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi adalah ruang antara kematian dan kehidupan. Tragedi penyaliban dan kematian baru saja terjadi, tapi kemuliaan kebangkitan belum ada. Kita terjebak di antara ada dan tiada. Apa yang tidak ada lagi dan apa yang menjadi itu belum jelas. Rasanya seolah-olah kita tidak tahu kemana harus pergi dan juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita ada di ruang antara. Seperti gambaran dari pujian yang tadi kita perdengarkan bersama-sama sebelum renungan ini disampaikan. Sebuah pujian yang mengungkapkan kegelisahan hati kita. Ketidaktahuan kita
yang saat ini berada di ruang antara itu, antara penderitaan dan pengharapan yang belum tahu kapan hadirnya. Di antara itu, saudara-saudara, kita mesti mengelola diri untuk bertahan dalam kesabaran dan tabah menantikan pengharapan. Maka dalam situasi seperti itu kita perlu nyuwun pitulunganipun Gusti, sebagaimana pujian yang tadi kita dengar. Kita mohon pertolongan Tuhan, nyuwun saras, nyuwun tombo, nyuwun sabar, nyuwun sih rahmat, yang artinya mohon pertolongan Tuhan, mohon obat bagi kesakitan kita, mohon kesembuhan, mohon kesabaran, dan mohon rahmat Allah yang kita tidak tahu kapan itu akan datang. Tapi kita menyadari bahwa kita ada di antara ruang itu, kepedihan dan pengharapan yang kita tidak tahu kapan datangnya. Saudara yang terkasih, Sabtu Sunyi dalam kehidupan keseharian kita tidak hanya bicara soal kematian. Kesunyian Sabtu Sunyi kita rasakan dalam banyak hal, dalam pergumulan hidup kita, dalam permasalahan keluarga kita, dalam komunikasi yang selalu tidak nyambung dengan keluarga, dalam rusaknya relasi-relasi, di dalam pergumulan pekerjaan, seluruh kehidupan keseharian, kita pun seringkali mengalami situasi seperti Sabtu Sunyi. Saat kita menyadari kita tertimpa masalah-masalah itu, maka detik itu terasa seperti Jumat Agung bagi kita. Sakit, ngeri, takut, pilu, gelap. Lalu setelah kita menyadari pergumulan-pergumulan itu, maka kita diperhadapkan pada realitas yang harus kita terima dan jalani. Saat itulah kita mulai memasuki Sabtu Sunyi. Harapan kita mulai naik turun. Iman kita kadang kuat, kadang lemah, kadang tidak tahu apa-apa. Bahkan kadang seolah-olah kita menjadi seperti orang yang tidak beriman. Untuk keluar dari situasi itu, saudara-saudara, bukanlah hal yang selalu mudah. Kita seringkali mengalami tantangan-tantangan. Terjadinya juga tidak selalu dalam waktu yang singkat. Sebagaimana kalau kita mengikuti ibadah Jumat Agung menuju Paskah, itu hanya jeda 1 hari, Sabtu Sunyi. Namun Sabtu Sunyi dalam pergumulan, dalam pengertian pergumulan kehidupan kita sehari-hari tidak demikian. Sabtu Sunyi dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, saudara-saudara, dapat berada dalam rentang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita. Jika sudah demikian, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berseru kepada Tuhan, nyuwun pitulunganipun Gusti, minta pertolongan Tuhan? Atau apa yang harus kita lakukan? Tentunya saudara-saudara, kita tidak hanya memohon, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Pada saat ini kita bersama-sama akan belajar dari 2 respons yang kita baca di dalam bagian bacaan kita. Respons yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea yang bisa kita baca dalam ayat 59 sampai dengan 60. Dikatakan di dalam bagian itu, dia mengambil tubuh Yesus, mengapaninya dengan kain lenan putih bersih, lalu meletakkannya di dalam kubur, menggulingkan batu besar ke pintu kubur, dan kemudian pergi. Ya, di dalam Injil diceritakan setelah Yusuf melakukan itu semua, lalu dia pergi. Apa maknanya saudara-saudara atas kehidupan kita? Beberapa akan melakukan itu pada hari Sabtu Sunyi kehidupan kita. Kita akan menutup kubur dan pergi seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ya sudahlah, tidak ada lagi kemungkinan untuk sesuatu yang baru. Tak ada harapan,
sesuatu yang baru itu akan terjadi. Seolah-olah menyerah. Ya sudah, pergi saja. Yang kedua, saudara-saudara, kita bisa melihat pada respon Maria Magdalena dan Maria yang lain. Saat Yusuf dari Arimatea tak lagi berharap apapun selain mengerjakan apa yang ia kerjakan lalu pergi, berbeda dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Penulis Injil Matius memang tidak menceritakan apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini, kecuali satu keterangan, bahwa mereka duduk diam saja di tepi kubur. Tapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh dua Maria ini justru mengajarkan kepada kita satu hal penting. Mungkin itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam Sabtu Sunyi kehidupan kita, yaitu duduk, diam, mengingat, juga berharap kepada Tuhan. Mungkin saja saudara-saudara, justru itulah yang disebut dengan kesetiaan pada Sabtu Sunyi. Itulah yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan perenungan di Sabtu Sunyi. Mereka, yaitu para perempuan ini, tidak menghindari atau bahkan tidak berusaha untuk menghindari kenyataan pahit bahwa orang yang ia kasihi sudah meninggal. Tapi perempuan-perempuan ini tetap setia, ada di sisi tubuh yang terbaring itu dikubur, dan mereka menghadapi kenyataan pahit. Mereka berani menghadapi kenyataan yang memilukan itu. Mereka ada di sana, tetap berharap dan setia bahwa akan terjadi satu hal yang baik di kemudian hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua respons di atas, mana kira-kira yang hendak kita pilih untuk kita lakukan? Apakah kita mau memilih seperti Yusuf dari Arimatea, mengerjakan semua yang menjadi bagian kita, selesai, lalu kita pergi, menghindar dari kenyataan pahit? Atau kita duduk diam di hadapan tubuh Yesus dan berharap? Saudara-saudara, setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan kedua respon itu mengandung konsekuensi. Kita berharap, maka kita akan terus menanti tanpa kita tahu kapan. Karena kita ada dalam pengharapan. Tanpa kita tahu pengharapan itu datangnya kapan. Tapi jika kita berhenti berharap, maka kita juga akan menjadi seperti sepeda yang sesungguhnya masih bagus kondisinya, namun tidak kita gunakan, tidak kita kayuh, tidak berfungsi apa-apa. Saudara-saudara, Sabtu Sunyi adalah salah satu hari yang paling sulit untuk kita hayati. Mengapa demikian? Karena secara alami saudara-saudara, kita manusia selalu ingin berada dalam keadaan sukacita. Kita selalu berdoa, duka cita berganti sukacita. Penderitaan berganti dengan kebahagiaan. Kita punya pergumulan, kita berdoa kalau bisa pergumulan itu segera selesai. Tuntas, beres dalam waktu yang cepat. Kalau bisa, gelap itu langsung berubah menjadi terang. Tanpa dampak-dampak yang buruk terjadi atas kita. Mau kita demikian. Tapi saudara-saudara, kenyataannya tidak selalu demikian. Kenyataannya saudara-saudara, Sabtu Sunyi mengingatkan kita bahwa kita masih berada dalam gelap dan menantikan terang. Paskah belum tiba. Sabtu Sunyi mengingatkan kita bahwa kita berada di dalam hidup yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Kita masih berada di ruang antara dalam masa penantian akan terwujudnya pengharapan. Dalam situasi seperti ini saudara-saudara, kita harus berani menghadapi realita. Bahwa apa yang kita hadapi tidak selalu sesederhana seperti apa yang kita pikirkan. Sabtu Sunyi menyadarkan kita pada masa sekarang ini dan memaksa kita untuk terus sabar, menanti dan berproses.
Sekalipun kita tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita itu belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Dan yang harus kita lakukan adalah tidak menghindari kenyataan, sepahit apapun itu. Sebaliknya, terus bertahan di dalam pengharapan. Tuhan akan menguatkan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita merenungkan segala pergumulan yang kita hadapi ini dalam terang firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh dan berdoa secara pribadi dengan iringan instrumen. Jangan khawatir,
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam Yesus dan kami yakini terus berkarya hingga saat ini melalui Roh Kudus. Pada perenungan Sabtu Sunyi ini kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu karena seringkali kami tidak sabar dalam menjalani pergumulan hidup dan memilih untuk mengikuti pikiran kami sendiri. Melalui para perempuan yang menanti di kubur Yesus, kami belajar untuk menerima segala realita hidup sepahit apapun itu. Kami berdoa bagi GKJ Joglo dan gereja-gereja lain dimanapun berada, kiranya setiap pergumulan gerejawi dapat dilalui dengan tuntunan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami dalam terus berproses menuju pemulihan relasi-relasi yang rusak, bertahan dalam upaya mengikat kembali yang terpecah, menguatkan mereka yang menjadi lemah, dan melembutkan hati yang keras. Sekalipun jalannya berliku dan melelahkan, kiranya kesabaran dan ketabahan para perempuan di kubur Yesus dapat kami teladani. Kami bersyukur untuk kondisi pandemi yang semakin baik. Kami akan terus berusaha menjaga diri demi kebaikan orang lain dan kami sendiri. Tidak menjadi terlena oleh situasi yang semakin baik, namun tetap waspada dan bersabar. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat bertahan dengan tabah dan sabar pada ruang antara ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus,
Hidup tidak selalu indah. Ada kalanya kita diperhadapkan pada ketidakpastian. Firman Tuhan mengingatkan kita agar menjadi tenang dan kuat. Syukur kepada Allah. Dalam perenungan Sabtu Sunyi ini, marilah kita semakin menghayati penyertaan Tuhan dalam kepedihan dan dalam keputusasaan kita. Kami akan selalu mengingat penyertaan Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari saudara, kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur